Hai, halo, apa kabar semuanya? Sahabat Alisa yang ada di luar sana, semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Readingan Tarot seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku untuk selalu semangat di sini. Dan tema kartu kita kali ini ya, siapakah seseorang yang merasa ada koneksi batin dengan kamunya saat ini? Oke. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ready ya. Seseorang, wow, di Of Cup di sini terlihat yang merasa ada koneksi batin dengan kamu saat ini, energinya ke kamunya sendiri ya banyak yang berubah. Aku lihat ada perubahan dari diri kamu, dari dia juga ada satu kebingungan di dalam hatinya, tetapi kamu di sini punya hubungan yang spesial dengan dia ya. Jadi ada something kamu dengan dia di sini tentang masalah perasaan atau waktu yang tidak pernah intinya kamu dapatkan ya. Dapatkan sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Jarang ada perhatian, terus dia sibuk, terus di itu Pentacles ini aku lihatnya kadang dia ini punya keseimbangan energi sama kamu ya. Mungkin bisa memberikan waktu atau di sini dia bisa ada untuk kamu tapi tidak selalu intens ya. Kadang dia menjaga jarak, terus di sini kalian ada juga yang LDR aku lihatnya. Jadi seorang ini memang secara emosional itu udah terikat sangat dalam dengan kamunya ya, punya hubungan bahkan yang spesial. Tapi memang ada sebagian dia yang merasa ada koneksi batin dengan kamu, lagi tidak ada komunikasi, tetapi ada pikiran yang mengarah selalu mengajak dia untuk terus mikirin kamu ya. Sebenarnya di sini kayak aku melihat dia ini ya, perasaan sayangnya ke kamu ini sebenarnya besar ya. Perasaan seseorang ini sebenarnya besar ke kamunya, tapi dia malu untuk atau gengsi untuk menunjukkan atau mengekspresikan love di sini sama kamu ya. Banyak di antara kalian yang kayak nunggu dia atau di sini bahkan bingung dengan caranya dia yang memperlakukan kamu ya. Bahkan ada yang sudah ragu dari diri kamunya atau mencoba di sini untuk tidak berharap lebih di dalam hubungan bersama dengan dia, karena kayak dibilang dia nggak suka sama kamu, tetapi kayak ada harapan menuju ke jenjang yang lebih serius. Kalau kamu serius, dia di sini kayak main tarik ulur sama kamunya. Di Three of Cup terlihatnya juga mungkin kalian di sini LDR ya, LDR, terus ada seorang yang sudah punya pasangan yang mungkin punya rasa nyaman dengan kamu tapi nggak bisa memiliki kamu seutuhnya karena satu alasan, yaitu udah ada pasangan tapi nggak bisa, intinya dia ninggalin kamu. Nah di sini koneksi batinnya itu cukup kencang banget ya. Ada sih keseimbangan ya, keseimbangan di sini antara kamu dengan dia secara tarik menarik energi. Aku lihatnya apa yang kamu rasakan di sini seolah-olah getaran vibrasi love-nya itu sampai ke dia ya. Mungkin ketika kamu kangen, terus di sini ada rasa kamunya tiba-tiba ingin ngubungin dia kayak gitu. Nah ada satu koneksi di mana dia sendiri juga lagi mikirin kamu. Tuh aku lihatnya seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang merasa terkoneksi batinnya dengan kamu saat ini. Di Five of Swords ya, seorang yang keras kepala iya aku lihatnya, dan di sini memang sedikit cuek dengan kamunya ya. Mungkin kalian udah jadian atau di sini hubungan lagi bener-bener. Di Knight of Swords aku lihatnya sebenarnya seorang ini
punya potensi besar sih masuk ke dalam kehidupan kamu itu lebih dalam gitu, lebih dalam banget gitu ya. Bisa hubungan ini dilanjutkan atau bahkan terjadi ya satu hubungan yang lebih serius di masa yang akan datang. Aku lihatnya begitu ya, karena secara pikiran ya dia di sini Knight of Pentacle ada rencana ya, ada rencana mungkin untuk nemuin kamu, terus ada yang suka kamu diam-diam tapi belum kayak apa ya, mengutarakan isi hatinya ke kamu atau apa sih yang dia mau dengan kamu. Cuman di sini kayaknya ada satu yang dia lakukan itu kayak membatin kamu terus gitu. Jadi energi kamu ini sebenarnya entah udah ketarik ke dia atau belum. Ya, ketika saat ini kamu lagi mikirin seseorang, terus susah banget ngelupain dia, kenapa bayangan dia itu selalu muncul di ini ya, di ingatan kamu, atau kenapa selalu harus ada dia gitu, nggak bisa dialihkan ya perhatian kamu terhadap yang lain. Ini fake kamu ada koneksi batin antara dia ya, antara dia dan kamu ini ada koneksi yang cukup kuat, mungkin bahkan saling tarik menarik ya, vibrasi energinya itu saling, getarannya itu saling apa ya, ada ini ya, satu sama lain tuh mengharapkan ya, mungkin karena di sini ada yang tidak menghubungi kamu atau kamunya yang nggak menghubungi dia di sini, walaupun keinginan untuk bertemu, terus di sini keinginan untuk menghubungi dia kuat banget tapi masih diam. Ini berarti koneksi ini terhalang oleh ego kalian masing-masing ya, aku lihatnya gitu ya. Mungkin di sini dia nggak mau terlihat bucin gitu ya di Knight of Swords, ketika benar-benar akan kelihatan gitu ya, dia selalu ngubungin kamu duluan atau kamu juga kayak berpura-pura cuek. Di sini sebenarnya kamu mikir dia banget tapi nggak mau gitu, nggak mau juga kayak ngubungin dia duluan, sama-sama gengsi. Aku lihatnya sih ada satu energi yang kalian memang sayang sama dia, bahkan lagi mikirin dia saat ini ya, sering banget mikirin dia. Nah di sini ada koneksi nih lagi yang tarik menarik antara kamu atau dia yang akan ngubungi duluan. Wah ya, dan ada suatu kesempatan yang tercipta, kulihat ya, yang akan benar-benar hadir di sini. Ada satu kesempatan, entah itu momen-momen yang paling berharga ketika kalian lagi gengsi di sini. Mungkin ketika dia ulang tahun, saat kamu juga ada hari yang spesial gitu, hari spesial kamu, itu mungkin kayak jadi satu momen kesempatan untuk kalian komunikasi lagi atau ketemu kayak gitu. Aku lihatnya gitu ya. Kita lihat lagi ya, seorang ini sebenarnya nggak jauh kok ya dari diri kamu. Terus di sini koneksinya sebenarnya kamu udah tahu, karena dia selalu membayangi ya, membayangi hari-hari kamu di sini. Intinya ya, kamu nggak tenang kalau nggak lihat dia, atau bahkan nggak ada kabar dia sama sekali. Kamu gelisah banget di sini, kemana sih gitu, kayak gimana sih gitu, kayak ada kepo ya. Entah ini mungkin pasangan kamu yang sah, atau di sini kamu udah menjalin hubungan lama dengan dia. Seorang ini memang merasa ada koneksi batinnya kuat ke kamunya, tapi yang aku lihat dia ini cukup bertahan ya di dalam tarik menarik energi. Dia cukup bertahan dengan egonya iya. Aku lebih melihat kamu yang terlihat galonya di sini agak parah. Kenapa aku bilang agak parah? Karena energi kamu itu terkuras, terkadang mikirin dia terus. Tak sehari pun kamu lupa. Itu yang kulihat. Jangankan sehari ya, satu hari itu berapa kali kamu mengingatnya ya. Siapa dia? Kamu pasti bisa kayak kalian sini pasti bisa tahu ya, siapa sih sebenarnya yang sering dipikirin banget. Inilah yang punya koneksi batin yang cukup erat. Walaupun pada kenyataannya seseorang ini sudah nyakitin, sudah nyebelin gitu, udah nggak ada kabar. Kenapa sih kamu itu punya rasa sayang dan dia selalu dan kamu tuh selalu ingat dia? Nah ini jawabannya, seseorang inilah yang merasa ada koneksi dan mustahil sekali dia nggak ingat sama kamu. Pasti ingat.
Sehari ketika kamu mengingatnya mungkin 10 kali, ya di sini dia akan terlintas. Kalau dia orangnya tidak peka secara intuisi dan sebagainya, mungkin akan terlintas 3 kali. Ya, kalau seorang yang peka, ini akan terus getaran vibrasi energi kamu itu akan terus sampai ke dia. Ya, semakin kamu mikirin dia, akan semakin ada rasa kangen dari dianya. Ya, sekarang tergantung. Ada seorang yang bisa memanipulasi pikirannya. Aku lihatnya gitu, dia lagi manipulasi pikirannya dan lagi aku lihat sebenarnya konflik dalam dirinya sendiri gitu, karena tidak mau mengakui kalau dia ini lagi butuh sama kamu. Terus di sini dia terlalu gengsi, terlalu mengedepankan egonya lah ya, daripada dia ngomong aku rindu kamu atau aku masih cinta kamu. Di sini aku lihatnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ada yang dia sembunyikan di Queen of Swords. Ini ada seorang yang udah punya komitmen dengan orang lain, ya dia bingung kayak menentukan, dia lagi berada dalam titik dilema, dia kangen banget sama kamu saat ini, itu yang kelihatan. Cuman dia pergerakannya itu nggak cepet, agak lamban. Aku lihat agak lamban, terus banyak pasifnya ke kamu. Siapa yang lagi pasif sama kamu? Dia punya hubungan spesial ya, tapi mungkin secara gestur ya dia bisa kayak memanipulatif pikiran dia sendiri untuk menenangkan hatinya, tetapi dia nggak bisa membohongi gitu ya. Ternyata di sini kamu nggak mudah untuk dilupain, bahkan mungkin hari-harinya nggak akan bisa seceria dulu lagi gitu ya. Dia nggak menyesal mengenal kamu, tetapi lebih kepada kenapa sih situasi ini nggak berpihak dengan hubungan kalian gitu. Kenapa mungkin bertemu dengan kamu setelah semuanya gitu. Mungkin dia sudah punya pasangan, atau di sini kamu sendiri nggak single kayak gitu. Kayak ada sih satu penyesalan, tapi dia masih kayak menghibur diri gitu. Ada seorang yang lagi menghibur diri ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terus mungkin ada titik jodoh yang terbaik untuk kalian berdua, ada satu pengharapan. Ya sah-sah saja sih mengharap seperti itu, karena kembali lagi jodoh kan Tuhan yang tentukan kayak gitu ya. Kita tarik nafas dulu. Kita lihat dulu ya. Ini ada 2 kartu. Wow, the Ace of Wands. Nah, dia ini orangnya cukup kuat banget. Aku lihatnya cukup kuat banget perasaannya ke kamu di kartu The Moon. Cuman seorang ini mungkin ya dia juga kebangkitan spiritual aku lihatnya ya. Di kartu The Moon ini dia lagi diuji nih hubungannya bersama dengan kamu, atau kamunya saat ini lagi diuji hubungannya sama dia ya. Tidak ada komunikasi. Terus di sini ketika kalian baik-baik saja, tapi ada saja orang luar yang mengganggu gitu ya. Jadi perjalanan kamu dengan dia kayak ditemukan di sini itu kayak ada hikmah tersendiri nantinya ya. Bisa membuat mental kamu lebih kuat dan bisa menjadi seorang yang lebih bijaksana, pintar mengolah emosi secara baik dan cerdas di sini aku lihatnya. Jadi lebih kepada pengalaman yang cukup diberikan oleh seseorang yang hadir saat ini sama kamunya. Ya walaupun gak berjodoh nantinya, tapi dia akan mendewasakan kamu gitu ya. Dia akan mendewasakan kamu dan membawa kamu ke titik balik ya, dari kebijaksanaan kamu sendiri ya. Jadi seorang yang lebih baik aku lihatnya. Wow, the King of Swords. Dia seorang yang keras kepala sih ya. Dia orangnya keras kepala. Di sini mungkin ketika ada masalah dengan kamu nggak pernah mau disalahkan ya, selalu kesalahan itu dilimpahkan sama kamu ya. Sebenarnya walaupun tanda kutip dia tahu ya segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan kalian berdua, atau apa yang dia pikirkan ke kamu itu nggak benar. Mungkin dia ada perasaan jealous, atau dia di sini LDR dengan kamu, dia menyangka kamu ada orang lain kayak gitu. Jadi ada beberapa seorang yang memang punya energi jealous sama kamunya, dan ini memang fake pasangan kamu ya, pasangan kamu yang selalu curiga kamu bersama dengan orang lain ya, selalu meminta kabar kamu tuh ada di mana gitu. Kayak kamu ini butuh tenaga ekstra untuk mempertahankan hubungan ini ke depan. Jadi aku lebih melihatnya di sini seseorang yang lagi bersama dengan kamu atau punya koneksi batin dengan kamu,
Memang dia ini orangnya peduli banget dan care sama kamu. Sebenarnya dia seperti itu. Tetapi ada yang secara aku bilang mungkin tidak cerdas ya, tidak cerdas. Kenapa harus menghakimi kamu dengan egonya dia gitu. Kamu ada yang terhakimi gitu di sini. Seharusnya bisa berbicara baik-baik, tetapi dia malah lari dari satu kenyataan. Intinya tidak mau menyelesaikan masalah, lebih memilih diam. Oke lah, mungkin baik untuk dia, tetapi lebih nyiksa di batin kamu. Jadinya jatuhnya kayak toksik gitu aku lihatnya ya. Oke. Jatuhnya kayak toxic. Nah, di sini Nine of Wands. Kamu tuh sebenarnya ya, kalau tentang seorang di masa lalu, iya. Ada seorang dari masa lalu kamu yang merasa ada koneksi batin dengan kamu. Berarti kalau ini seorang mantan, dia masih belum ikhlas nih ketika kamu lepas gitu. Jadi masih berharap ke kamunya gitu, masih ingin kembali ada satu hubungan atau momen yang bisa terulang kembali dengan kamu gitu. Ya, ada energi seorang mantan di sini yang mencoba untuk masuk mungkin ke hidup kamu lagi ya, entah kamu mau terima atau enggak ya, tapi kamu sudah merasa lebih baik, lebih happy dan lebih bahagia dari sebelumnya ya. Tapi mungkin itulah energi dan aura positif kamu di sini, kayak memancing dia untuk datang. Mungkin ada satu penyesalan dari seseorang yang udah nyakitin kamu di sini atau pernah menghadirkan orang ketiga, tetapi kamu nggak memberikan toleransi dan kamu lebih memilih untuk pergi meninggalkan seorang ini ya. Jadi ini yang masih kayak terus membatin kamu, terus di sini kamu sulit sekali untuk membuka hati terhadap orang baru. Bisa jadi karena seseorang ini yang selalu terus menarik kamu ya, terus kayak nggak rela kamu bersama dengan orang lain, terus dia masih berharap ada satu perbaikan di dalam hubungan kalian. Intinya kesempatan kedua lah kalau kamu memang masih punya maaf untuk dia, kayak gitu. Kita lihat ya dari kartu oracle-nya, seorang yang punya koneksi batin dengan kamu saat ini. Ya, ternyata seorang ini sudah banyak berubah. Dia ini berubah karena mungkin kenal dengan kamu ya, kenal dengan kamu, banyak memberikan satu perubahan yang positif ya, planning dan action. Di sini aku melihat ada satu momen ya, ada satu momen seseorang ini LDR sih ya, the loving man ya, yang terkoneksi batin dengan kamu ya. Dia ini sudah nggak asing lagi sebenarnya, yang paling erat ya, dia adalah yang kamu inginkan, terus yang kamu rindukan ya. Lebih jatuhnya kepada seorang yang selalu care dengan kamu dan mau terima kamu apa adanya, tidak melihat mungkin masa lalumu atau statusmu saat ini seperti apa. Memang seorang ini agak sedikit ambisius sih, ambisi ya untuk milikin kamu di sini ya. Dia nggak melihat kamu mungkin seorang single mom, atau di sini kamu pernah gagal di dalam satu pernikahan ya, kamu pernah gagal dalam satu pernikahan, tapi dia tetap intinya kayak mengagumi sosok kamu dan karaktermu gitu ya. Di sini dia mencoba untuk menjadi seorang yang bisa kamu andalkan ya. Ini yang merasa terkoneksi batin ya. Jadi siapa sih yang selalu kayak menjadi pahlawan nih ketika kamu dalam keadaan sulit atau kamu ingin bercerita, dia selalu mau dengerin cerita kamu. Terus seolah-olah memang dia bukan seolah-olah, dia selalu menempatkan dirinya itu menjadi seorang yang is okay, kayak aku ada untuk kamu gitu ya. Jadi dia menunjukkan kalau seorang maskulin, energi maskulin, dia ini seorang yang bertanggung jawab banget ya. Mungkin bahkan dia ada keinginan untuk bersama dengan kamu di akhir sisa hidupnya ya, untuk menghabiskan kehidupan ini di sampai akhir nanti ya, karena dia mungkin kagum dengan karakter kamu dan kamu mungkin menjadi satu pilihan yang tepat menurut dia gitu ya, versi dia untuk dia perjuangin gitu. Inilah koneksi batinnya yang cukup kuat intinya ke kamu saat ini. Oke, kita lihat lagi kalau dia seorang maskulin energi ya, energi maskulin gitu kan. Kalau dia seorang feminin,
dia yang selalu lembut dengan kamu, terus dia yang selalu minta perhatian dari kamu gitu. Jadi ini kebalik energinya kayak gitu. The healing light di sini terlihat di antara kalian kalau lagi ada masalah pasti ada seorang yang benar-benar kayak menjadi penerang nih, menjadi penerang ya. Intinya ketika kamu butuh solusi ada dia, ketika kamu menginginkan sesuatu ada dia. Siapa dia? Itulah koneksi batin yang cukup kuat. Aku rasa kalian ini memang udah nggak asing lagi, bahkan saling berbagi ya. Entah ini ada hubungan yang spesial atau tidak, bahkan berhubungan tanpa status gitu. Tapi dia ini selalu ada untuk kamu gitu loh. Selalu menjadi seorang yang terbaik, dan di sini dia berusaha untuk belajar memahami bagaimana karakter kamu, mungkin apa yang tidak kamu suka gitu ya. Dia ini seorang yang mau belajar merubah dirinya menjadi lebih baik ya, berarti dia ini tidak asing lagi gitu untuk kamunya. Di sini ada perasaan optimis dari kamu ya, dari kamu sendiri ya. Jadi dia yang memberikan kekuatan di saat kamu terpuruk ya, mungkin bahkan di titik terendah lah. Intinya kamu berada dalam situasi yang lagi tidak baik saja, dia ada. Ini yang merasa kayak rasa simpatiknya ke kamu itu ya cukup besar, dan di sini juga rasa sayangnya ke kamu itu cukup besar. Ada satu energi yang saya lihat ini tentang ketulusan ya, ketulusan seorang mencintai kamu gitu ya. Mau beberapa jauh jarak yang memisahkan kalian atau berapa gede ego yang lagi bertentangan di antara kalian berdua, kayaknya hubungan ini nggak bisa lepas deh aku lihatnya. Ya, kayak terus gitu ya. Pada akhirnya ini yang LDR juga akan bertemu aku lihat ya. Kalian yang LDR akan bertemu ya, mungkin bahkan ada satu pernikahan atau pesta yang akan terjadi di sini ya. Mudah-mudahan tahun ini atau di awal tahun depan gitu ya, semua berencana gitu. Dan di sini ada satu energi yang tertarik, happy dan sukses. Ini tentang love ya, perjuangan seseorang yang tidak sia-sia, atau kamu yang lagi berjuang saat ini tidak akan pernah gitu dihianati oleh hasil gitu ya. Satu ketulusan yang akan memang sudah kamu berikan, bukan akan ya, sudah kamu berikan untuk seseorang. Ternyata akan ada kesinambungan di sini untuk kedepannya, ada happy dan sukses. Mungkin bahkan ada rencana ya, ada rencana pernikahan atau lamaran. Bahkan di sini kalian yang lagi diam-diaman saat ini gitu ya, bisa memperbaiki hubungan lebih baik ya. Karena begini, ketika seseorang ini memang mencintai kalian, bukan hanya kata-kata saja, tetapi batinnya juga terikat kuat gitu. Ini akan ada satu energi yang akan tarik menarik, walaupun pada kenyataannya ada di satu sisi atau di satu titik kalian ini berada benar-benar jatuh gitu ya, kayak nggak bisa diselamatin lagi gitu, kayaknya seperti itu. Tapi ketika memang ada koneksi batin, ini akan kembali lagi dengan caranya sendiri, entah apa nanti jalannya gitu. Kalian akan ada komunikasi, terus baikan lagi, ada kata maafan lagi ya. Sejauh apapun saat ini kayak belum ada status, pasti ada jalannya untuk kesini ya, untuk bersama, untuk happy, untuk mencapailah segala sesuatu apa yang kalian manifestasikan atau kalian doakan di sini sama-sama ya, saling mendoakan. Aku lihatnya beberapa kalian mungkin di tahun ini tuh kayak banyak saling mendoakan satu sama lain ya. Bahkan kalian ada yang mungkin menunda suatu rencana pernikahan, kalian ada yang ingin intinya sama-sama jalannya baik, karena ada juga terlihat memang ada konflik ya di dalam hubungan ini. Ini tentang masalah status dia bisa jadi, atau status kamu saat ini seperti itu. Jadi masih belum ada yang clear aku lihatnya ya. Tapi pada titik perjuangan kalian nanti di sini ya, ada yang terlihat memang kebaikan ya, kebaikan, kepuasan di dalam perjuangan, walaupun mungkin sulit jalannya. Aku lihat memang begitu, ada berapa kalian di sini yang akan mengalami rintangan ya, menemui rintangan ya, untuk bisa sampai ke titik ini. Bahkan dari putus tapi balik lagi,
Terus mungkin ada keluarga yang tidak setuju, kamunya ragu-ragu, terus dianya tiba-tiba mungkin tergoda oleh orang lain lagi gitu. Tapi semua ini kayak aku lihat ini semua ini sebenarnya kayak proses gitu ya. Proses ya, semuanya proses untuk menuju ke yang lebih baik. Ada kata pemaafan atau pemurnian energi kembali yang aku lihat ya di dalam hubungan. Mungkin terlihat memang sangat tidak mudah ya untuk mendapatkan satu hal yang benar-benar kenapa sih kalian diuji gitu ya di dalam hubungan ini, karena yang aku lihat seberapa besar sih kalian tahan ya dengan ujian love ini ya sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius. Jangan sampai ketika hubungan sudah serius, kalian di awal terlihat sangat manis dan kompak, tidak ada masalah. Ketika menikah, kalian baru tahu intinya ternyata masalah berdatangan, terus kalian nggak bisa adaptasi satu sama lain, bahkan kayak nggak mau memaafkan gitu. Tapi ketika kalian sudah tahu dari awal gitu ya, ada proses yang kalian jalani, entah itu lewat masalah dulu, sama-sama apa ya bisa untuk menaklukkan ego. Ketika kalian di sini memutuskan untuk bersama, otomatis ketika sudah berkeluarga ya, sudah menjadi sebuah keluarga, kalian sudah nggak begitu repot, walaupun sedikit tensi, tapi sudah nggak begitu repot untuk mengalahkan ego-ego atau memecahkan semua masalah yang datang. Ini akan lebih ringan. Jadi setiap apapun yang saat ini berada di dalam satu hubungan, sebenarnya ini kan penyesuaian, pengenalan untuk mencari pasangan yang pas gitu loh. Jangan pernah disesali, jangan pernah merasa muak atau bahkan takut untuk jatuh cinta lagi. Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kalian itu punya sisi yang intinya mungkin pasangan kalian tidak sukai. Ya, jangan sampai kalian itu menyembunyikan sesuatu karakter yang memang sulit untuk kalian rubah. Tunjukkan saja ketika dia mau menerima kalian apa adanya atau kamu di sini apa adanya. Berarti ketika berkeluarga kalian berada di zona nyaman. Walaupun masalah itu pasti akan datang, tapi setidaknya seperti itu ya. Ini kurang lebih wejangan ya. Kalau bermanfaat diambil, kalau tidak mohon ditinggalkan. Klaim energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Sampai di sini dulu readingannya Halisa. Next time kita bikin yang lebih lengkap lagi, mungkin yang lebih panjang lagi. Kalau ada kata-kata yang salah atau wejangan di sini terlalu keras, mohon dimaafkan. Semoga selalu bahagia. Kita saling mendoakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.